Pernah nggak sih kamu ngerasa performa fisik sama mental kamu tuh kayak ada yang nahan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cara buat ngehack software hormon di tubuh kita. Anggap aja ini kayak sistem update buat ngebuka semua potensi tersembunyi kamu. Pasti familiar sama situasi ini kan? Kamu udah latihan gila-gilaan, jaga makan bener-bener, tapi kok progres di gym rasanya gitu-gitu aja, stagnan. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya udah lakuin semua hal yang bener, tapi hasilnya nggak sepadan sama sekali. Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya mungkin bukan di hardware alias otot kamu, tapi ada di software yang ngejalanin semuanya, sistem hormonal kamu. Hormon itu ibarat sistem operasi yang ngatur segalanya loh, mulai dari level energi, mood, sampai seberapa jago tubuh kamu ngebangun otot dan bakar lemak. Oke, terus gimana cara mulanya? Langkah pertama itu bukan nebak-nebak, tapi dapetin data yang jelas dan konkret. Tes darah itu cara kita buat ngintip langsung ke kode program biologis di dalam tubuh kita. Dengerin baik-baik kutipan dari seorang pakar neuroscience kelas dunia dari Stanford University, Profesor Andrew Huberman. Artinya apa gini, ngebandingin hasil tes darah kamu sama rata-rata orang lain itu oke. Tapi yang jauh lebih powerful adalah ngebandingin hasil kamu hari ini dengan data kamu sendiri dari waktu ke waktu. Itulah standar emas yang sesungguhnya. Jadi, gimana cara bikinnya? Simple banget. Anggap aja kamu lagi bikin paspor biologis pribadi. Pertama, lakuin tes awal pas kamu lagi ngerasa fit. Terus, pantau secara rutin buat nemuin pola unik tubuhmu. Dengan data ini, kamu jadi punya peta pribadi buat ngarahin kesehatan kamu sendiri. Sekarang kamu pasti nanya, semua info canggih ini datangnya dari mana sih? Oke, semua yang bakal kita bahas ini, kita rangkum dari sebuah diskusi tingkat dewa antara dua pakar kelas dunia di bidangnya masing-masing. Udah siap? Di satu sudut, kita punya Profesor Andrew Huberman, seorang neuroscientist dari Stanford. Di sudut lainnya, ada Derek dari More Plates, More Dates, seorang analis yang terkenal banget karena analisisnya yang super dalam soal biokimia dan data performa atlet. Ini perpaduan sempurna antara sains akademis yang kaku dan analisis praktis di lapangan. Jadi ini bukan sekedar opini atau katanya-katanya ya. Diskusi mereka itu ngebongkar riset-riset rumit dari berbagai bidang. Ini buat ngasih kita alat-alat yang bisa langsung kita pakai. Ini adalah sains yang udah diterjemahkan jadi strategi praktis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Yuk kita bedah toolkit praktis yang bisa langsung kamu coba. Kita mulai dari jalur natural, yang didukung sama pengalaman para ahli, dan tentunya sains. Yang pertama, tongkat Ali. Berdasarkan pengalaman pribadi Profesor Huberman, suplemen ini dia rasakan efektif. Gimana cara kerjanya? Diperkirakan tongkat Ali ini bisa ngurunin SHBG, yaitu sejenis protein yang tugasnya mengunci testosteron. Logikanya, makin sedikit kunci, makin banyak testosteron bebas yang bisa dipakai tubuh kamu. Suplemen kedua adalah Fadogia agrestis. Nah, ini yang bikin menarik. Pada dosis 600 mg, suplemen ini dilaporkan bisa mendukung produksi luteinizing hormone atau LH. Gampangnya, anggap aja LH ini kayak sinyal perintah langsung dari otak ke testis buat bilang, hey, produksi testosteron lebih banyak lagi. Oke, suplemen itu penting, tapi jangan pernah lupain pendorong hormon alami yang paling kuat, yaitu latihan. Tapi, eits, bukan sembarang latihan ya. Cara kamu berlatih tuh ngiring sinyal yang sangat spesifik ke tubuhmu untuk produksi hormon. Dan ini buktinya. Riset dari Dr. Duncan French, kepala di UFC Performance Institute, nunjukin kalau cara kamu latihan itu penting banget. Protokol spesifik kayak 10 set kali 10 repetisi buat gerakan compound, contohnya squat atau deadlift, itu nyiptain stres metabolik yang luar biasa besar. Nah, stres inilah yang jadi sinyal darurat buat tubuh, yang bikin tubuh ngelepasin gelombang hormon anabolik yang lebih gede. Jadi ini bukan cuma soal angkat beban, tapi soal nyiptain stimulus hormonal yang tepat lewat volume dan intensitas. Oke, sekarang kita naik level ke topik yang lebih advance. Penting banget buat kita pahami konteksnya. Ini adalah perjalanan riset pribadi seorang ilmuwan buat ngerti soal optimasi. Jadi ini bukan rekomendasi umum ya. Kita akan bahas eksplorasi Profesor Huberman dengan terapi penggantian testosteron atau TRT. Ini adalah penemuan paling penting dari eksperimen pribadinya. Dosis standar TRT yang biasanya diresepkan dokter, buat dia rasanya keterlaluan banyaknya. Ini bukti nyata bahwa dalam dunia hormon, presisi dan personalisasi itu segalanya. Optimalisasi itu bukan berarti memaksimalkan dosis, tapi menemukan titik pas. Jadi, di mana titik pasnya?
Setelah berbagai penyesuaian, Huberman nemuin dosis mikronya sendiri, 30 mg setiap 2 hari. Dosis kecil tapi sering ini justru menciptakan level hormon yang super stabil, niru ritme alami tubuh, dan ngehindarin lonjakan drastis. Inilah puncak dari bioindividualitas. Oke, mari kita simpulkan semuanya. Perjalanan menuju performa puncak itu dimulai dengan data kamu sendiri, dilanjutin dengan ilmu dari sumber yang terpercaya, dan diakhiri dengan penerapan yang cerdas dan terukur. Ingat, ini maraton, bukan lari sprint. Jadi, setelah ngelihat semua ini, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apa kamu siap buat ngambil langkah pertama dalam perjalanan optimasi kamu sendiri? Dengan alat yang tepat, potensi yang bisa kamu buka itu nggak ada batasnya. Dan terakhir, ini super penting. Informasi dalam pembahasan ini tujuannya murni buat pendidikan dan nggak boleh dianggap sebagai saran medis. Selalu, dan saya ulangi selalu, konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional sebelum kamu ngubah apapun yang berhubungan dengan kesehatanmu. Keselamatan kamu nomor 1.